Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ayuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan mengatakan atau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan dan waktu yang sangat luas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu Al-Quran, yaitu ilmu yang berkaitan dengan ilmu tajwid atau tahsin. Nah, InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang makharijul huruf. Makharijul huruf seperti yang sudah dijelaskan pada minggu yang lepas, 2 minggu yang lepas, bahwa makharijul huruf itu ada 5 bagian. Ada 5 bagian, yaitu ada al-lisan, al-syafatan, al-halq, al-khayshum, al-jawf. Semua huruf yang berjumlah 28 keluar daripada 5 makhraj ini, iaitu antaranya keluar daripada al-lisan, al-syafatan, al-halqu, al-khayshum, al-jawfu. Maka ini sangat penting bagi kita semua untuk mengetahui tentang makhraj yang 5 ini, kerana apabila kita tidak mengetahui tentang di mana tempat keluarnya huruf, maka kita akan membaca huruf-huruf yang terdapat dalam Al-Quran dibaca dengan salah atau silap. Maka ini sangat baik bagi kita untuk mempelajari tentang makharijul huruf. Sudah dijelaskan pada minggu yang lepas, 2 minggu yang lepas, asy-syafatan, al-halq, al-hayshum, al-jawf. Mungkin saya sedikit ulangi lagi. Yang pertama adalah kita sudah jelaskan tentang asy-syafatan, yaitu huruf-huruf yang keluar daripada 2 bibir. Sila antum boleh merujuk buku kalian, buku ilmu tajwid, muka surat yang muka surat yang ke-13. Sila tengok al-jawf. Okey. Al-jawf, ada al-khayshum. Al-jawf, al-khayshum seperti mana yang dijelaskan bahwasanya ada huruf hijaiyah yang apabila dikeluarkan daripada mulut itu tidak ada kesan. Maksudnya cara keluarnya dia tidak jelas. Ada huruf yang apabila dikeluarkan daripada mulut keluar dengan jelas. Okey, di antara huruf yang keluar daripada tempat-tempat yang tidak dapat dikesan, di antaranya adalah ini. Di antaranya adalah huruf mad dan huruf ghunnah, atau bacaan yang keluar daripada al-khayshum yang disebut dengan ghunnah dengung. Okey, sila diperhatikan dulu. Saya akan mengulangi sedikit. Yang pertama al-khayshum. Al-khayshum artinya rongga hidung. Ada huruf yang apabila diucapkan keluar daripada rongga hidung. Okey, sekarang sudah jelas suara saya? Jelas semua? Boleh dengar tak? Boleh. Nah. Boleh, Ustaz. Ada? Okey, nah. Jadi ada huruf yang keluar daripada rongga hidung. Tepatnya dari hidung.
yaitu apabila huruf itu dibaca dengung atau gunnah. Seperti contoh yang terdapat dalam nun tasydid atau nun musyaddadah dan mim musyaddadah. Dalam bahasa Melayu disebut dengan nun sabdu. Nun sabdu. Contoh inna, mimma. Saya sedikit mengulangi karena ini sudah dijelaskan pada minggu lepas. Mimma, inna. Apa lagi? Nun mati. Nun mati bertemu dengan huruf idgham bi gunnah atau huruf ikhfa. Seperti contoh may yaqulu. Jadi keluar daripada hidung. Apa buktinya bahwasanya huruf itu keluar daripada hidung? Coba antum hidungnya sekarang disumbat. Kita mengucapkan huruf gunnah nun tasydid. Contoh inna, kita sumbat hidung kita inna. Maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi hurufnya dia tidak akan keluar. Tak boleh dibaca. Inna. Kan kalau dilepaskan inna keluar daripada hidung. Tapi kalau kita sumbat tak boleh. Itu maknanya terbukti bahwasanya huruf yang dibaca dengung itu keluar daripada hidung. Bukan hanya huruf gunnah saja. Akan tetapi hukum nun mati yang dengung itu juga termasuk huruf-huruf yang terkeluar daripada al-khayshum, rongga hidung. Sama ada itu iqlab ke atau ikhfa ke atau idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah, sama. Itu makhrajnya keluar daripada al-khayshum. Al-khayshum. Dan ketika keluar ia tak dapat dikesan. Tak begitu jelas seperti apa dia bentuknya ketika keluar daripada al-khayshum. Contoh yang iqlab. Mim keluar daripada hidung, dengung. Mim. Saya pernah silap tentang iqlab nih pada 2 minggu yang lepas. Iqlab itu bukan memasukkan huruf nun mati kepada huruf akan tetapi yang betul adalah yang dimaksud dengan iqlab menukar atau menukar bunyi huruf nun ke dalam huruf mim. Jadi mim ba'di, bukan memasukkan. Naam. Kemudian yang kedua al-jauf, rongga mulut. Nah, rongga mulut ni ada huruf juga yang keluar daripada rongga mulut. Dan ketika mengeluarkan huruf ini, huruf tersebut tak dapat dikesan. Tak dapat digesan. Apa saja hurufnya? Yaitu huruf mad. Huruf mad. Maddun. Yaitu huruf mad yang 3. Yaitu waw, alif, dan iya. Harakat fathah sebelum iya, harakat dhamma sebelum waw, harakat kasrah sebelum iya. Contoh a, u, a, u, i, dia keluar daripada rongga mulut. Bukan keluar daripada bibir atau hidung atau gigi atau lidah, tetapi dia keluar daripada rongga mulut. Nah, keluar daripada rongga mulut ini, bunyi dia tak dapat dikesan dengan jelas. Akan tetapi walhal ala kulli hal dia keluarnya daripada rongga mulut. Qala an-nazim rahimahullahu taala, Ibnul Jazari berkata dalam bukunya Al-Muqaddimah, lil jawfi alifun wa ukhtaha wa hi huruf maddin lil hawa'i tantahi. Bahwasanya ada huruf yang keluar daripada al-jawf, yaitu rongga mulut. Apa saja? Yaitu alif dan saudaranya, yaitu huruf iya dan juga huruf waw. Naam. Itu huruf-huruf yang keluar daripada al-jawf. Ingat, al-jawf. Al-jawf, al-khayshum, rongga hidung, al-jawf, rongga mulut. Rongga mulut. Kemudian yang lagi sila boleh yang tengok. Yang ketiga adalah asyafatan. Asyafatan dari perkataan syafatun, bibir. Ada huruf yang keluar daripada bibir. Sama ada 2 bibir atau bibir bawah. Asyafatan maknanya 2 bibir. Di sini ada alif dan nun. Syafatani. Isim musanna atau isim tasniyah. 2 bibir. Jadi ada huruf yang keluar daripada 2 bibir. Apa saja? Yaitu huruf waw, huruf ba, huruf mim.
Jadi ada huruf yang terkeluar daripada dua bibir, yaitu huruf waw, huruf ba, huruf mim. Yang dimaksud huruf waw di sini adalah waw al-mutaharrikah. Waw yang berharkat, bukan waw yang sukun. Contoh apa saja? Contoh wa, ketika mengatakan wa, wa, wa moncong ke depan, wa, atau au, daripada mana keluarnya? Daripada dua bibir, au. Begitu pula dengan ba, ab, ba, bi, bu, ab, a'udzu billah, absir, abshir, absaruhum, dan sebagainya. Kemudian mim. Mim juga terkeluar daripada dua bibir. Ma. Ketika kita mengucapkan huruf mim, ma, am, ma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rajim. Ma. Ma mimu, am, im, Ini tiga huruf nih, huruf waw dan ba dan mim keluar daripada dua bibir. Dalam ilmu tajwid disebut dengan asy-syafatan. Makhraj asy-syafatan. Huruf-huruf yang keluar daripada dua bibir. Nah, sekarang fa. Huruf fa. Huruf fa juga keluar daripada bibir, tapi bibir bagian bawah, bukan dua bibir. Bibir bagian bawah. يقول الناظم رحمه الله تعالى للشفتين الواء باء ميم. اوكي ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الشنايا المشرفة. ومن بطن الشفة, dan dari bibir bawah atau perut bibir. Falfa, maka huruf fa yang keluar. Contoh fa, af, if, uf, af, if, uf, fa, fi, fu, af, baf, dan sebagainya. Oke. Kemudian huruf syafatan ini dia adalah huruf yang dapat dikesan keluarnya. Karena ketika mengatakan huruf itu jelas bahwa huruf tersebut memang keluar daripada bibir. Jadi kita dapat mengesannya. Itu disebut dengan huruf muhaqqaqun, yaitu huruf yang apabila keluar daripada bibir dapat dikesan. Disebut dengan huruf muhaqqaqun, dapat dikesan. Kemudian al-halq. Al-halq artinya tekak atau halku. Nah, ada huruf yang keluar daripada al-halqu atau tekak. Apa saja? Yaitu huruf halq, yaitu ada 6 yang disebut dengan huruf izhar. Disebut juga dengan huruf izhar karena jelas. Apa saja? Yaitu hamzah, ha, ain, kha, dhin. Nah, al-halqu ini ada 3 makhraj khas. Kalau tadi asy-syafatan ada 2 makhraj khas, yaitu 3 makhraj keluar dari 2 bibir, 1 huruf keluar daripada bibir bawah. Ada 2 makhraj khas. Makhraj amnya adalah asy-syafatan namanya. Makhraj khasnya ada 2, yaitu 2 bibir, keluar daripada 2 bibir, kemudian 1 lagi keluar daripada bibir bagian bawah. Jadi asy-syafatan ada 2 makhraj khas. Sedangkan al-halq, huruf yang keluar daripada teka atau halqu itu ada 3 khas. Ada 3 makhraj khas. Hurufnya ada 6. Akan tetapi dibagi menjadi 3 bagian yang disebut dengan 3 makhraj khas. Apa saja? Yang pertama, nih. Yang pertama hamzah dengan ha. Ini makhrajnya ada di bawah sekali, yaitu berada di aqsal halq. Aqsal halq yaitu di pangkal rongga teka, bagian bawah sekali. Jadi cara mengucapkannya seperti bukan a.
ini ada kesilapan di antara orang-orang yang membaca Al-Quran. Kadangkala a hamzah dibaca dengan a. Begitu pula dengan a kadang dibaca dengan a. Ini kesilapan. Jadi yang pertama adalah huruf halqi keluar daripada tekak paling bawah sekali. A, I, U, A, I, U. Bukan A, salah. Atau I, atau U, itu salah. Jadi yang betul A, I, U. Cara mengucapkannya di bawah sekali, yaitu halqu atau tekak bagian bawah. Kemudian yang ha, kedua bagian pertengahan, pertengahan tekak yang disebut dengan wasatul halq. Wasatul halq. Yaqulu an-nazim rahimahullahu ta'ala lil halqi hamzun ha'u wa min wasatihi fa'ainun ha'u. Tadi sudah jelaskan bahwasanya hamzah dan ha adalah liaqsal halqi, summa liaqsal halqi fa'ainu fa hamzun ha'u. Paling bagian bawah, tekak paling bagian bawah adalah huruf hamzah dan ha. Begitu pula dengan ha. Ha, hi, hu, ah, ah, ih, itu huruf yang keluar daripada tekak bagian bawah, aqsal halq. Yang kedua adalah bagian tengah, tengah tekak, yaitu di pertengahan halqum. Ha dengan a, dengan ain, huruf ha dengan ain. Cara menyebutkannya ha, ha, hi, hu, ah, ih, di pertengahan ya, di pertengahan. Kalau ain, a, i, a, i, a, i, qul ma'i. Qul ma'i. Boleh baca dengan saya? A, i, a, i, Sila antum boleh berlatih di rumah. Kemudian yang ketiga adalah kha dengan ghin. Huruf kha dengan ghin dia keluar daripada permukaan tekak, yaitu dekat dengan mulut. Dari atas sekali, bagian-bagian permulaan, dan bagian atas sekali, tekak bagian atas sekali, yaitu pintu halqum paling hampir dengan mulut. Cara mengucapkannya adalah kha, kha, khi, khu, akh, ikh, kha, khi, khu, akh, ikh, Kemudian yang kedua yang keluar daripada pintu halqum yaitu huruf ghin. Cara mengucapkannya adalah gha, ghi, gu, au, il, au, il, gha, ghi, gu. Silakan antum praktek nanti di rumah. Buat antum praktek supaya bacaan antum lebih baik lagi. Jadi daripada al-halqu ini ada 3 mahraj khas. Yang pertama aqsal halq, yaitu tekak bagian bawah, ujung sekali. Kemudian yang kedua adalah wasatul halq, yaitu pertengahan halqum. Ada di pertengahan, yaitu huruf ha dan huruf ain. Kemudian yang ketiga adalah adnal halq, yaitu permulaan atau pintu halqum yang berdekatan dengan mulut. Apa saja huruf yang keluar daripada adnal halq, yaitu huruf kha dan huruf ghin. Nah, ini diperhatikan nih. Ya, ini contoh-contohnya ada di sini. Cara mengucapkannya nun inna, mimma, keluar daripada rongga hidung. Rongga hidung. Kemudian makhraj rongga mulut. Sudah ini tadi sudah
sudah dilatih tadi. Jadi ketika kita membaca oh ini mulut ya. Mulut, i, u, a. Ketika kita membaca huruf mat, ketika kita memanjangkan huruf karena ada tanda panjang yaitu huruf ya dan waw dan alif, ini perhatikan lidah kita ketika kita mengucapkan tanda panjang, yaitu tanda panjang yang huruf ya, i, u, a, dan sebagainya. Nah, sekarang al-lisan. Nah, al-lisan. Nih, al-lisan ni paling susah sikit sebab dia banyak sekali. Yang paling banyak keluarnya huruf yaitu daripada lisan atau lidah. Dan ini perlu kepada waktu yang agak begitu lama untuk melancarkan semua bacaan yang keluar daripada lidah. Kalau macam halqu tadi, macam al-jawf, macam al-lisan, macam al-syafatan, macam apa lagi, al-khayshum, ini mudah sekali. Sebab huruf-hurufnya tak begitu banyak. Ada 3 huruf, ada 2 huruf, cuma gunnah, kemudian huruf mad dan sebagainya. Akan tetapi huruf-huruf yang keluar daripada lisan ini sedikit susah sekali. Sedikit susah, bukan sedikit susah. Bukan sedikit bukan sekali, tetapi sedikit susah. Perlu latihan. Okey. Sebelum kita mempelajari tentang huruf al-lisan, pada minggu yang lepas kita sebenarnya sudah belajar huruf-huruf yang keluar daripada lidah. InsyaAllah nanti saya ulang lagi supaya secara berurutan. Okey, naam. Okey, sila antum buka buku yang latihan tu. Ini diperhatikan jadi diperhatikan lagi yang ni ya. Makharijul amma ni, ini al-lisan, al-syafatan, al-halq, al-khayshum, al-jawf. Ini diingat. Diingat tentang huruf-huruf yang keluar daripada makhrajul am ni. Ingat. Al-syafatan, al-halq, al-khayshum, al-jawf. Okey, sekarang al-lisan. Okey. Sebelum kita mengetahui makhraj atau huruf-huruf yang keluar daripada lidah, sebaiknya kita dulu mengetahui tentang pembahagian lisan atau lidah. Dalam ilmu tajwid, kalau kita nak kenal dengan pasti, dengan baik tentang huruf-huruf yang keluar daripada lisan, daripada lidah, antum dulu lebih baik atau paling baiknya antum mengenal tentang pembahagian lidah. Sila antum boleh buka nota yang saya berikan dalam grup. Makhraj huruf al-lisan atau lidah. Okey, sebelum kita mengetahui tentang huruf-huruf itu, kita mengetahui tentang bagian lidah dulu. Pembahagian lidah dalam ilmu tajwid. Jadi al-lisan dalam ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang terkeluar daripada al-lisan itu dibagi kepada 4. Lidah, pembagian lidah itu dibagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, yang pertama sekali disebut dengan taraful lisan. Okey, bukan dari ini yang pertama. Yang pertama nih, bagian paling bawah nih. Disebut dengan aqsal lisan. Apa artinya aqsal lisan? Yaitu pangkal lidah. Pangkal lidah. Nih, pangkal lidah ada di sini. Pangkal lidah sila antum perhatikan nih. Ini disebut dengan aqsal lisan, pangkal lidah. Aqsal lisan. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan aqsal lisan, artinya pangkal lidah. Perlu mengetahui ini. Nanti huruf-huruf yang keluar daripada lisan itu keluar daripada tempat-tempat yang 4 nih. Aqsal lisan artinya pangkal lidah. Yang kedua disebut dengan wasatul lisan. Wasatul lisan. Maknanya wasatun adalah pertengahan. Pertengahan. Wasatul lisan artinya pertengahan lidah. Okey, sila antum perhatikan nih. Wasatul lisan ada di sini, pertengahan lidah. Jadi di sini disebut dengan wasatul lisan. Wasatul lisan. Kalau di sini tadi aqsal lisan, ini disebut wasatul lisan atau pertengahan lidah. Ada huruf tertentu nanti yang keluar dari pertengahan lidah.
Makanya itulah kenapa cara pengucapan huruf banyak yang salah, karena dia tidak belajar tentang makhrajul lisan, huruf-huruf yang keluar daripada lisan. Nanti ada yang agak sama, ada yang beda sedikit dan sebagainya. Ada yang hampir sama dan sebagainya. Oke. Wasatul lisan itu yang kedua ya, yang kedua. Oke, yang ketiga sekarang. Yang ketiga disebut dengan hafatul lisan. Apa yang dimaksud dengan hafatul lisan? Yaitu tepi lidah. Kalau kita menjudarkan lidah kita, ini yang disebut dengan tepi lidah. Nah, nih, warna biru nih. Bagian warna biru. Nanti ada huruf-huruf tertentu yang keluar daripada tepi lidah nih. Seperti apa? Insya Allah kita akan belajar nanti. Yang penting kita mesti tahu dulu tempat-tempat terkeluarnya huruf yang ada di lidah. Bukan semuanya keluar daripada lidah satu, bukan. Setiap makhraj yang keluar daripada lisan nanti ada tempat-tempat tertentu dalam lidah tersebut. Kemudian yang jadi ini disebut dengan apa? Tepi lidah, hafatul lisan. Ini disebut dengan hafatul lisan. Ada huruf yang keluar daripada ini. Oke. Yang keempat adalah taraful lisan. Taraful lisan artinya adalah hujung lidah. Hujung lidah. Taraf pun maknanya hujung. Atau depan sekali. Hujung lidah. Hujung lidah. Taraful lisan, bukan torfun, tapi taraful lisan, hujung lidah. Yang warna kuning nih. Jadi ini disebut dengan hujung lidah. Ada huruf. Nah, dan ini yang paling yang agak apa namanya? Yang agak sulit. Yang agak sulit. Insyaallah nanti kita akan mempelajari apa saja huruf yang keluar daripada hujung lidah. Ya, hujung lidah disebut dengan taraful lisan. Bismillah. Taraful lisan. Adakah kita perlu mengetahui dalam bahasa Arabnya? Boleh juga. Sebenarnya tak begitu penting. Yang penting kita sudah tahu apa bagian mana yang disebut hujung lidah, bagian mana yang disebut tepi lidah, bagian mana yang disebut dengan tengah lidah, bagian mana yang disebut dengan pangkal lidah. Yang penting kita sudah tahu tempat-tempatnya. Walaupun kita tidak mengetahui dalam bahasa Arabnya, itu tidak ada hal. Tidak mengapa. Oke. Jadi ada 4 ya pembahagian lisan, ada 4. Yaitu yang pertama aqsal lisan, pangkal lidah. Yang kedua wasatul lisan, pertengahan lidah. Yang ketiga hafatul lisan, sisi atau tepi lidah. Yang keempat taraful lisan, hujung lidah. Silakan antum boleh hafal. Hafalkan antum di rumah ketika antum mempunyai waktu yang kosong, ketika duduk diam tidak mengerjakan apa-apa, boleh antum hafalkan. Boleh antum hafalkan, ini ilmu. Ilmu, na'am. Nah, itu ya. Jadi ada aqsal lisan, wasatul lisan, hafatul lisan, taraful lisan. Oke, sekarang langsung insyaallah kita langsung pada ni pelajaran ilmu tajwid. Oke? Nih. Sekarang al-lisan. Lidah. Huruf yang keluar daripada lidah. Oke. Yang pertama adalah huruf yang keluar dari pangkal lidah. Yang pertama, huruf yang keluar dari pangkal lidah. Pangkal lidah. Nih, kalau dalam buku latihan itu paling bawah sekali. Halaman 7, muka surat 7 paling bawah sekali. Pangkal daun lidah. paling bawah sekali. Kalau dalam bukunya ini paling pertama sekali. Dan memang harus kita belajar yang harus kita pelajari pertama kali huruf-huruf yang keluar daripada lisan, yaitu bagian huruf yang keluar daripada pangkal lidah.
mengikut urutan yang ada di dalam lidah. Nah, yang pertama huruf yang keluar dari pangkal lidah. Huruf yang keluar dari pangkal lidah itu ada dua. Huruf yang keluar dari pangkal lidah itu ada dua, yaitu huruf kaf dan huruf qaf. Pertama huruf qaf, yang kedua huruf kaf. Yang kedua huruf kaf. Oke, sudah diperhatikan. Qaf ini dia keluar dari pangkal lidah menyentuh langit-langit atas. Menyentuh langit-langit yang lembut di atas. Kalau kita tengok dalam ni, oke sebentar. Oke, mana tadi? Bagian lidah. Teori tajwid. Oke, sebentar. Mana tak nampak? Naam. Sebentar. Allah karim. Ayu. Naam. Sila tu perhatikan nih. Namun sebelum itu oke. Jadi yang pertama adalah huruf qaf dan huruf kaf. Pertama huruf qaf. Huruf qaf dia keluar daripada pangkal lidah, daripada sini, dari sini. Sila perhatikan gambar nih. Keluar daripada nih. Menyentuh langit-langit atas, yaitu langit-langit lembut. Dan juga bersentuhan dengan anak tekak. Bersentuhan dengan anak tekak. Sila di sini. Jadi bagi tadi huruf qaf itu keluar daripada bagian pangkal lidah menyentuh langit-langit atas, yaitu menyentuh langit-langit yang lembut dan juga menyentuh al-lahat, yaitu anak tekak. Jadi ketika kita mengucapkannya adalah oke, sila diperhatikan sini. Perhatikan. Jadi huruf qaf itu keluar dari pangkal lidah bertemu dengan langit-langit bagian atas, yaitu anak tekak. Cara mengucapkannya seperti contoh qa, qa, qi, qu, qa, qi, qu, aq, aq. Jadi ketika kita mengatakan aq, pangkal lidah ni bertemu dengan langit-langit lembut dan juga anak tekak di atas yang bergelantung tu. Qa, qi, qu, aq, aq. Qul ma'i. Coba antum boleh ikuti saya di rumah. Aq, iq, uq, aq, iq, uq, qa, qi, qu, aq, iq, uq. Jadi daripada mana makhrajnya huruf qaf? Yaitu dari pangkal lidah menyentuh langit-langit lembut dan juga anak tekak. Aq, iq, uq. Sila antum boleh rujuk dalam nota ilmu tajwid. Oke. Makhraj al-lisan. Huruf qaf. Ni. Huruf qaf ni. Tengok. Muka surat yang ke-19 tu. Jadi ketika kita mengatakan huruf qaf, maka pangkal lidah kita menyentuh langit-langit lembut bagian atas dan juga menyentuh anak tekak. Pangkal lidah. Tengok ni, halaman yang ke-19. Huruf qaf, pangkal lidah. Jadi dari pangkal lidah yang bagian bawah tu menyentuh bagian atas langit-langit yang lembut. Oke. Jadi
Di sini ada contoh. Ada contohnya, contoh dalam ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, ini. Perhatikan huruf qaf yang terdapat dalam surah Al-Falaq ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi ketika kita mengucapkan huruf kalimat Al-Falaq, maka pangkal lidah kita akan menyentuh bagian langit atas, yaitu bagian langit yang lembut. Bagian langit yang lembut. Oke. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah. Contoh yang kedua. Mungkin ada yang mau baca, silakan. Tak ada. Oke, saya baca. Wa idz faraq. Wa idz faraqna. Wa idz faraq. Jadi ketika kita mengatakan perkataan faraqna, maka apa yang terjadi? Yang terjadi seperti di gambar nih. Seperti gambar yang muka surat 19, yaitu pangkal lidah bawah menyentuh langit-langit lembut. Oke. Jelas? وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَأَغْرَقْنَا bukan وَأَوْرَكْنَا. Itu salah. Bukan وَأَوْرَكْنَا. Rak. Atau dibaca وَإِذْ فَرَقْنَا. Itu salah. Jadi yang betul وَإِذْ فَرَقْ. وَإِذْ فَرَقْ. Itu sudah jelas ya. qaqiqu. Contoh yang ketiga. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ مِيثَاقَكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Naam. Tiada suara naam. Oke. Dengar tak? Oke. Suara saya boleh didengar? Boleh. Alhamdulillah. Oke. Kalau boleh, kita naam. Mungkin ada yang mau membaca di antara kalian? Tafadhal. Ayat yang pertama, contoh yang kedua, ketiga. Sila. Ada? Kalau tak ada, saya lanjutkan, saya sambungkan. Oke, sekarang huruf yang kedua. Huruf yang kedua yang keluar daripada pangkal lidah.
yaitu huruf kaf. Huruf kaf. Huruf kaf. Jadi huruf kaf ini keluar dia atau tempat keluarnya yaitu di bagian lidah. Pangkal lidah ya, di bagian pangkal lidah. Paling bawah menyentuh langit-langit yang keras. Menyentuh di antara langit-langit yang keras dan juga langit-langit yang lembut. Oke, sudah diperhatikan nih. Dalam nota halaman 16. Pangkal daun lidah diangkat ke langit-langit lembut, terkeluar sedikit daripada makhraj huruf. Oh, okey, bukan. Ini makhraj huruf qaf. Okey. Jadi huruf kaf nih dia keluar daripada pangkal lidah tetapi menyentuh di antara langit-langit yang lembut dengan langit-langit yang keras. Okey. Sila antum tengok dalam langit-langit ini aqsamul hanakil a'la, iaitu bagian-bagian langit-langit yang ada di atas. Ini langit-langit di atas ya. Okey. Ini yang disebut dengan al-hanakul azami atau as-sulb, yang disebut dengan langit-langit keras. Bagian sini langit-langit keras. Sedangkan al-hanakul lahmi tadi ini yang disebut dengan langit-langit lembut, yaitu tadi makhraj huruf qaf daripada pangkal lidah bagian bawah menyentuh langit-langit lembut di atas dan juga bersentuhan dengan anak tekak. Nah, kalau kaf dia sedikit berbeda. Dia sedikit berbeda daripada qaf. Daripada qaf. Perbedaannya dia menyentuh di antara al-hanakul azmi, yaitu di antara langit-langit keras dengan langit-langit lembut. Berarti ada di pertengahan nih. Ada di pertengahan nih. Jadi cara mengucapkannya sila antum kalau dalam ni pangkal daun lidah diangkat ke langit-langit lembut, terkeluar dari sedikit daripada huruf makhraj khas. Jadi huruf kaf ni lebih ke depan sedikit daripada huruf qaf. Contoh, kita langsung pada contoh. Nih. Huruf kaf pangkal lidah tepatnya sebelah bawah atau ke depan sedikit dari makhraj qaf, bertemu dengan langit-langit bagian atas. Macam mana cara mengatakannya? Ka, ki, ku. Ak, ik, uk. Ak, ik, uk. Kul ma'i. Ka, ki. Sila antum boleh ikut saya di rumah. Ka, ki, ku, ak, ik, uk. Yes. Seperti itu. Jadi antum boleh latih sendiri di rumah antum. Sila antum perbanyak latihan. Nah, ketika kita mengucapkan huruf ka, ki, ku, ak, ik, uk, apa yang terjadi? Sila antum boleh tengok nota dalam buku halaman yang ke atau muka surat yang ke 19. Nih tengok. Pangkal daun lidah menyentuh langit-langit atas. Langit-langit atas. Agak ke depan sedikit daripada huruf qaf. Agak ke depan sedikit daripada huruf qaf. Kalau tadi dia huruf qaf menyentuh langit-langit yang lembut dan juga menyentuh anak tekak, berarti dia agak ke belakang. Sedangkan huruf qaf dia agak ke depan sedikit. Jadi ak, ik, uk. Naam. Naam. Okay, kita langsung pada contoh. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم لا بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون أنفسكم استكبرتم.
Istakbartum, bukan istaqo, bukan. Istakbartum. Jadi cara mengucapkannya menyentuhkan atau yaitu menyentuhkan bagian pangkal lidah bawah, menyentuh di antara langit-langit yang keras dengan langit-langit yang lembut. Yaitu makhraj huruf kaf takhruju min aqsal lisan ma'a ma yuhadihi min al-hanaq al-a'la baina as-sulbi war-rikhwati. Baina as-sulbi war-rikhwa. Baina as-sulbi war-rikhwa. Yaitu di antara menyentuhnya pangkal lidah bagian bawah dengan langit-langit atas di antara as-sul yaitu langit-langit keras, war-rikhwati dan langit lembut. Contoh yang kedua. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Wa man yakfur ومن يكفر ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Contoh yang ketiga. Oke, ada yang mau baca contoh yang ketiga? Ada yang berani baca takut silap ke atau macam mana? Takut silap. Oke, tapi ada yang mau baca? Laki-laki? Oh, tak ada. Oke. Malu semua ni berarti. Oke. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدرك وزرك ظهرك ذكرك عنك عنك. Jadi sudah jelas, sudah selesai. Jadi huruf yang keluar daripada pangkal lidah itu ada dua. Pangkal lidah, huruf yang keluar dari pangkal lidah ada dua, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Perhatikan ya, perhatikan. Yaqulu an-nazim rahimahullahu ta'ala, Ibnul Jazari mengatakan dalam bukunya Al-Muqaddimah, ثم القاف وسط والقاف أقصى اللسان ثم الكاف والقاف أقصى اللسان, dan huruf qaf keluar daripada pangkal lidah kemudian menyentuh langit-langit atas. Summal kafu asfaluh, kemudian huruf qaf dia lebih ke depan sedikit daripada huruf qaf. Naam. Oke, itu huruf kaf dan huruf qaf. Jadi antum boleh berlatih di rumah. Jadi ada perbedaan walaupun dia keluar daripada makhraj yang sama, satu makhraj, tapi dia ada perbedaan antara huruf qaf dengan huruf kaf. Oke, itu yang pertama, yaitu huruf yang keluar daripada pangkal lidah, aqsal lisan. Ada dua huruf, huruf qaf dan huruf kaf. Diperhatikannya, berarti sudah yang keluar daripada pangkal lidah, aqsal lisan, sudah dijelaskan. Ada dua huruf, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Sekarang huruf yang keluar dari tengah lidah, dari pertengahan lidah. Ini perhatikan, agak sedikit susah. Tetapi kalau belajar insya Allah tidak susah. Oke. Jadi ada huruf yang keluar daripada pertengahan lidah. Dalam buku di sini disebut dengan pertengahan daun lidah. Yang disebut dengan lidah bagian sini.
pertengahan lidah. Seperti yang dijelaskan pada gambar tadi, pertengahan lidah. Awsa'ul lisan, yaitu merupakan lidah yang paling luas adalah pertengahan lidah. Apa sahaja huruf-huruf yang keluar dari pertengahan lidah, yaitu adalah yang pertama huruf jim. Huruf jim, huruf shin, dan huruf ya. Yang dimaksud dengan huruf ya di sini adalah huruf ya al-mutaharrikah. Huruf ya yang berharakat atau layyinah, yaitu huruf ya yang mati karena di depannya ada huruf fathah atau huruf dhammah. Contoh, sila antum diperhatikan di sini. Ini huruf syajariyah, huruf syajariyah, huruf syajariyah. Kita langsung pada contoh. Oke. Jadi cara menyebut huruf syajariyah, huruf jin, huruf shin, huruf ya ini yaitu pertengahan daun lidah diangkat menekan kepada langit-langit keras, kemudian ditekan udara keluar daripadanya. Oke, saya jelaskan satu persatu ya. Sila antum boleh perhatikan dalam ini ya, berarti ada dua huruf syajariyah, huruf jin dan huruf shin dan huruf ya. Kita langsung pada contoh. Oke, yang kedua huruf kaf. Bukan huruf kaf. Mana tadi? Jadi huruf yang keluar daripada pertengahan lidah wasatul lisan di sini, huruf jim yang pertama ya, yaitu keluar dari pertengahan lidah menyentuh langit-langit atas dengan sentuhan yang kuat dan tertahannya udara. Sama dengan ini, dengan nota ini, pertengahan daun lidah diangkat menekan pada langit-langit atas. Kemudian tekan udara. Jadi udara tidak boleh keluar daripadanya. Jadi ketika kita mengatakan huruf jim, maka udara dia tidak boleh keluar. Seperti apa contohnya? Oke, diperhatikan sekarang. Jadi dikenali dulu bahwasanya huruf jim ini keluar daripada pertengahan lidah. Dari sini. Pertengahan lidah menyentuh langit-langit atas. Menyentuh langit-langit atas dengan sentuhan yang kuat. Dengan sentuhan yang kuat. Oke, saya langsung contoh. Ja, ja, ji, ji, ju, ju, aj, aj, ij, ij, uj, uj, uj. Qul ma'i, sila antum boleh ikuti saya di rumah, tapi jangan keras-keras ya. Pelan-pelan saja. Oke. Ja, ja. Jadi ketika kita mengucapkan huruf ja nih, pertengahan lidah kita yang di sini nih menyentuh langit-langit. Menyentuh di sini. Jadi bukan hujung lidah yang menyentuh. Bukan nih. Tetapi pertengahan lidah. Ja, ja, ji, ju, aj, aj, ij, ij, uj, uj. Nah, oke. Jadi ketika kita mengucapkan huruf jim, apa yang itu yang pertama. Yang kedua, ketika ketika pertengahan lidah menyentuh langit-langit atas, udara tertekan. Dia tak boleh keluar udara. Aj. Aj. Udara tertekan. Tak boleh keluar udara. Kalau masih keluar udara, berarti itu salah bacaannya. Aj. Aj. Ij. Aj. Jadi tidak ada keluar, tidak ada udara masuk dan tidak ada udara keluar. Aj. Ij. Uj. Itu yang kedua ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sentuhannya kuat sekali. Sentuhannya kuat. Jadi apabila kita membaca huruf jim, dia pertengahan lidah menyentuh langit-langit atas dengan sentuhan yang kuat. Dengan sentuhan yang kuat. Oke, saya baca lagi. Silakan boleh dengarkan.
ja, ji, ju, aj, aj, ij, ij, uj, uj, ja, ji, ju, aj, ij, uj. Nah, kita langsung pada contoh. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. Jadi ketika kita mengatakan huruf ja, huruf jim, aj, aj, ij, uj. Nah, pertengahan lidah di sini bertemu atau menyentuh langit-langit bagian atas dengan sentuhan yang kuat. Aj, ij, uj. Dan udara tidak keluar sekali. Tertutup, tertekan. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Jadi ketika mengatakan yajma'ukum, kemudian lagi liyaumil jam, liyaumil jam, yajma'ukum, tajri. Jadi pertengahan lidah menyentuh langit-langit atas dengan sentuhan yang kuat sehingga udara tertekan tidak boleh keluar. Itu makhrajnya huruf jim. Ja, bukan ja. Ja, ji, ju, aj, ij, uj. Itu salah, bukan ja. Yauma yajma'ukum, tajri. Salah. Jadi kalau mengatakan jajiju, aj, ij, uj, itu salah. Yang betul ja, ji, ju, aj, ij, uj. Jadi ketika kita membaca huruf jim memang memang lidah, pertengahan lidah ini kena menyentuh langit-langit atas dengan sentuhan yang kuat. Naam. Contoh yang kedua, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Oke, diperhatikan, tengok dalam nota tuh. Dalam nota yang muka surat yang ke 19. Tuh tengok nih. Kan tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya huruf yang keluar daripada pertengahan lidah diantaranya huruf jim, huruf shin, huruf ya. Tengok, perhatikan nih. Dalam nota itu ketika kita mengucapkan huruf jim, apa yang terjadi? Sentuhan pertengahan lidah dia menyentuh langit-langit atas dengan sempurna, dengan kuat. Sehingga tidak memungkinkan udara keluar. Ditutup. Ja, ij. Nih. Oke. Oke, tuh tengok nih, tengok. Nih, menyentuh dengan sempurna, dengan kuat. Ja, ji, ju, aj, ij, uj, ij'alna. Oke, kemudian mana lagi tadi? Oke. Kemudian contoh yang ke-3.
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تجعلنا لا تج La taj. Jadi ketika mengatakan huruf la taj, jim bersentuhan dengan langit-langit atas. Rabbana la taj'alna. Jadi apa yang disentuh oleh pertengahan lidah ketika kita mengucapkan huruf jim, yaitu langit-langit atas yang keras. As-sulb. Al-hanaqul a'la, yaitu as-sulb. Langit-langit atas yang keras. Oke. Jadi itu huruf yang keluar dari pertengahan lidah. Yang pertama adalah huruf jim. Huruf jim. Huruf jim. Kemudian sekarang huruf yang kedua. Huruf yang kedua yang keluar daripada huruf nah. Sekarang huruf yang kedua, huruf yang keluar daripada pertengahan lidah. Apa itu? Yaitu huruf shin. Huruf shin. Jadi huruf shin ini makhraj dia yaitu keluar dari pertengahan lidah menyentuh langit-langit atas. Menyentuh langit-langit atas. Menyentuh langit-langit atas. Sama dengan huruf jim. Tetapi dia perbezaannya kalau shin ini sentuhan dia tidak kuat, dia ringan sentuhannya sehingga udara boleh keluar. Udara boleh keluar. Oke, kita perhatikan pada gambar yang nih. Perhatikan gambar nih. Muka surat 19 huruf shin. Tengok tuh. Jadi apa yang terjadi ketika kita mengucapkan atau melafazkan huruf shin? Yaitu pertengahan lidah menyentuh langit atas dengan sentuhan yang ringan. Sehingga udara boleh keluar. Sya. Kita langsung pada contoh. Ada contoh. Jadi huruf shin keluar dari pertengahan lidah, menyentuh langit-langit atas dengan sentuhan yang ringan, dan keluar udara secara perlahan. Contoh. Sya. Sya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf sya, pertengahan lidah menyentuh langit-langit atas. Sya, shi, shu, sya, shi, shu, ash, ash, ish, ish, ush, ush. Qul ma'i. Oke, jom kita praktek baca tapi dengan suara perlahan. Sila yang di rumah dengan suara perlahan. Sya, sya, shi, ki, shu, shu, ash, ash, ish, ish, ush, ush. Jadi makhraj huruf shin yaitu keluar daripada pertengahan lidah. Menyentuh langit-langit atas dengan sentuhan yang ringan. Jadi kalau ditanyakan perbedaan antara jim dengan shin, di mana makhrajnya? Makhrajnya sama, yaitu keluar daripada pertengahan lidah menyentuh langit-langit atas. Perbedaannya, kalau jim sentuhannya dengan kuat, kalau shin sentuhannya ringan. Sehingga udara boleh keluar. Kalau jim tidak boleh keluar karena sentuhannya kuat. Itu perbedaannya. Contoh di sini. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوا. Salah.
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا pertengahan lidah menyentuh langit-langit atas. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله أقيموا الشهادة شهادة. Contoh yang kedua. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Sila ulangi. Ada yang mau mengulangi? Ada yang mau baca? Yauma. Ada yang betul, bukan yauma idin. Okey. Yauma. Ya, macam mana? Sila. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ya. Ashtatan. Jadi pastikan apabila membaca huruf shin, pertengahan lidah menyentuh langit-langit atas dengan sentuhan yang ringan. Jadi apabila bacaannya huruf yang keluar itu, kemudian pertengahan lidah tidak menyentuh langit-langit atas, maknanya bacaannya salah. Seperti apa? Wa aqimus dibaca tipis. Wa aqimus atau wa aqimus syahadata lillah atau wa ashidu. Huruf shin diganti dengan huruf sin. Itu tak boleh. Itu dapat merubah makna atau arti kalimat. Maka itu berdosa. Inilah salah satu manfaat atau kegunaan kita belajar makharijul huruf. Menjaga lafaz Al-Quran dan juga menjaga makna Al-Quran. Huruf yang dibaca apabila salah atau salah makhraj, maksudnya salah makhraj, maka artinya juga salah. Kalau bacaannya salah, artinya salah, maka dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia membaca Al-Quran dengan salah. Contoh yang ketiga. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Washdud. Perhatikan ketika kita membaca washdud, pertengahan lidah menyentuh langit. Washdud. Kalau washdud dia menyentuh sedikit dengan perlahan. Washdud. Kalau jim washdud. Kalau shin washdud. Udara keluar. Udara keluar kan? Ada udara keluar. Kalau jim waj, udara tertahan. Kalau sin wash. Tuh. Jadi ada perbedaan antara huruf shin dengan huruf jim walaupun dia keluar daripada makhraj yang sama atau satu makhraj. Nah. Jadi huruf yang keluar dari pertengahan lidah adalah huruf jim dan huruf shin. Oke. Sekarang huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga yang keluar daripada huruf ya
Huruf yang ketiga, huruf yang keluar daripada pertengahan lidah adalah huruf ya. Yang dimaksud huruf ya di sini adalah huruf ya al-mutaharrikah. Huruf ya yang berharakat atau huruf ya layyin. Bukan huruf ya tanda panjang atau mad. Tetapi ini iya asli, iya berharakat. Macam mana dia cara keluarnya huruf iya? Di sini disebutkan huruf iya cara keluarnya dia adalah dan ia tidak menutup mati jalan udara keluar. Jadi kurang lebih sama dengan huruf shin, tetapi dia lebih longgar sedikit daripada huruf shin. Kalau jim tadi dia menutup jalan udara, kalau shin dengan iya dia agak longgar sedikit. Jadi udara itu keluar. Udara itu keluar. Oke. Nah, jadi syajar yang ketiga huruf iya. Kita langsung pada contoh. Nah. Jadi saya ingatkan lagi huruf iya al-mutaharrika yang berharakat atau layyinah, yaitu keluar daripada pertengahan lidah, menyentuh langit-langit atas dengan sentuhan yang ringan dan keluar udara secara perlahan. Oke, contoh. Iya, ketika kita mengucapkan huruf iya, ya, yi, yu, ai, ui, ya, yi. Oke, kita perhatikan dalam nota nih macam mana keadaan mulut kita macam mana keadaan mulut dan lisan kita ketika kita mengucapkan huruf ya. Nih. Ma'ama yuhadhihi. Nih. Huruf ya ketika kita baca maka dia akan pertengahan lidah berhampiran dengan langit-langit. Dan udara keluar. Jadi huruf iya ini dia keluar daripada pertengahan lidah, sama dengan huruf shin dan juga sama huruf jim. Ketiga huruf ini sama makhrajnya, yaitu pertengahan lidah. Cuman perbedaannya tadi seperti yang sudah jelaskan, kalau jim dia menyentuh langit-langit dengan kuat, kalau huruf shin dia menyentuh langit dengan ringan sehingga udara keluar. Nah, sekarang huruf iya. Jadi huruf iya al-mutaharrika atau layyinah keluar daripada pertengahan lidah menyentuh langit-langit atas dengan sentuhan yang ringan dan keluar udara secara perlahan. Iya, yi, yu, ai, ui. Jadi sentuhan dia ringan. Kita langsung pada contoh. وأوحينا إلى موسى وأخيه وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأوحينا إلى موسى وأخيه بيوتا وأوحينا hai. Jadi ketika kita mengucapkan huruf hai, maka pertengahan lidah akan menyentuh langit-langit atas dengan sentuhan yang ringan. Oke, yang kedua, mungkin ayat yang pertama ada yang mau membaca? Wa awhayna. Atau ingin membaca ayat Al-Qur'an yang lain, silakan. Ada. Oke, yang kedua.
فإلينا مرجعكم ثم الله شهيد على ما يفعلون. Saya baca sekali lagi. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. Okay. Ketika kita mengatakan atau melafazkan perkataan wa imma nuriyannaka iya pasti pertengahan lidah menyentuh langit-langit atas dengan sentuhan yang ringan sehingga udara mudah keluar. فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. Contoh yang ketiga. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أرأيتم يستعجل بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. Cumanya kalau huruf iya nih dia sentuhannya tak begitu rapat atau tak begitu kuat seperti mana sentuhan huruf jim dan juga huruf shin. Dia lebih rendah sedikit. Ya, yi, yu, ai, ui. Tetapi walaupun kita tidak merasakan bahwa itu ada sentuhan, ketika kita membaca ya, dia pasti menyentuh antara pertengahan dengan langit-langit bagian atas. Pertengahan lidah dengan langit-langit atas. Oke. Jadi ada 3 huruf ya. 3 huruf yang terkeluar dari pertengahan lidah yaitu ada 3 huruf, yaitu huruf jim, huruf shin dan huruf ya. Yaqulu an-nazim rahimahullahu ta'ala wal wastu faji mushinu ya. Yaitu wal wastu yaitu pertengahan lidah, faji mushinu ya yaitu huruf jim, ashin, ya, wal ya dan huruf ya. Berarti ada 3. Jadi diingat mulai dari tadi tentang huruf-huruf yang terkeluar daripada lidah. Yang pertama huruf yang keluar dari pangkal lidah, yaitu ada dua ya. Huruf yang keluar dari pangkal lidah itu ada 2, yaitu huruf qaf dengan huruf kaf. Huruf qaf dia keluar dari pangkal lidah menyentuh langit-langit lembut atas dan juga menyentuh anak tekak. Dan sedangkan qaf yaitu keluar dari pangkal lidah agak ke depan sedikit dari makhraj qaf dan menyentuh langit-langit atas di antara langit-langit keras dengan langit-langit lembut. Itu huruf qaf dengan huruf kaf keluar daripada pangkal lidah. Diingat. Sedangkan huruf qaf adalah sedangkan makhraj wasatul lisan, huruf yang keluar dari pertengahan lidah itu ada 3 huruf. Yaitu yang pertama huruf jim, yang kedua huruf shin, yang ketiga huruf ya. Nah, ketika kita
mengeluarkan atau melafazkan huruf jim, yaitu pertengahan lidah menyentuh langit-langit atas yang keras dengan sentuhan yang kuat. Dengan sentuhan yang kuat sehingga udara tertekan, tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar, itu huruf jim. Dan huruf shin, yaitu ketika kita menyebutkan huruf shin, maka pertengahan lidah kita akan bertemu dengan langit-langit atas dengan sentuhan yang ringan. Tidak kuat seperti jim. Yang penting menyentuh sahaja. Nah, sehingga dari sentuhan yang ringan tersebut keluar udara. Kalau jim tertahan udara. Kalau shin keluar udara. Nah, sedangkan huruf ya, ketika kita menyebutkan huruf ya, maka pertengahan lidah kita akan bertemu dengan langit-langit bagian atas, tetapi cara bertemunya dengan pertemuan yang ringan sekali. Bahkan dia cuma berhampiran saja. Dan udara akan keluar daripadanya. Kurang lebihnya sama dengan huruf shin. Dan supaya antum mudah mengingat huruf-huruf yang telah diajarkan tadi, perbanyaklah antum baca Al-Quran. Ketika antum baca Al-Quran dan antum jumpa dengan huruf-huruf yang sudah dijelaskan makhrajnya, antum ingat. Jadi ketika antum membaca huruf qaf, contoh dalam Al-Quran, يقتلون فيقتلون يقتلون فيقتلون. Antum deteksi dulu huruf qaf, yaqtuluna wa yuqtalun. Oh, huruf qaf ini keluar dari pangkal lidah. Huruf yang keluar dari pangkal lidah. Ketika diucapkan, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas. Dengan langit-langit yang lembut dan juga anak tekak. Ketika antum membaca ayat Al-Quran bertemu dengan huruf kaf, antum juga deteksi. Contoh, Qul ya ayyuhal kafirun. Huruf kaf keluar dari pangkal lidah. Sama dengan huruf qaf. Cumanya huruf kaf, pangkal lidah agak ke depan sedikit, bertemu dengan langit-langit atas di antara langit-langit keras dengan langit-langit lembut. Cara seperti itu mudah sekali untuk mengingat makhraj huruf. Kalau antum tidak diingat, kalau antum tidak mengingatnya, maka apa yang antum pelajari ini akan hilang. Dan kemungkinan besar cara membacanya akan salah. Jadi sambil ingat, sambil dilatih. Karena kebanyakan daripada kita ada yang terbiasa membaca qaf dibaca kaf, dan juga kaf dibaca qaf. Jadi butuh latihan. Butuh latihan untuk membetulkannya. Naam. Hadza wallahu alam. Ini saja yang saya dapat. Boleh tanya? Boleh, tafadhal. Huruf shin tu saya pernah dengar ustaz ada cakap, ustaz lain lah yang pernah cakap disebut dengan tafashi, iaitu tafashi maksudnya ada angin yang keluar. Adakah itu yang dimaksudkan dengan angin yang keluar sedikit tu? Nanti insya-Allah akan belajar tentang sifat-sifat huruf. Oh, itu sifat-sifatnya. Sekarang kita belajar makhrajul huruf dulu. Nanti selanjutnya huruf-huruf ini bukan hanya dijelaskan tentang makhrajul huruf saja. Sifatnya nanti akan dijelaskan juga satu persatu sejelas-jelasnya insya-Allah. Sekarang kita hanya fokus pada tempat keluar saja. Dari mana shin itu keluar? Dari mana dha keluar, dari mana dhat keluar, dari mana dzal keluar, dari mana dal keluar. Ada dha, ada dhat, ada dal, ada dzal. Ada sya, ada sa, ada tha, ada sad, ada sad, ada sad dan sebagainya. Dan semua itu akan dibahas dalam makhrajul huruf. Nah, selepas kita mempelajari tentang makhrajul huruf, kemudian kita akan pindah kepada sifatul huruf. Dan kita kena selesaikan dulu sebelum kita mempelajari tentang sifatul huruf. Kuasai dulu makhrajul huruf. Makhrajul huruf. Naam. Okey, terima kasih. Ustaz, saya nak tanya lagi satu, Ustaz. Ya. Minggu lepas saya ada tanya Nah. tepi hujung lidah untuk za, sa, za. Naam.
Tapi Yang kita ditanyakan itu cakap apa ya? Saya lupa. Apa hujung. pertanyaannya? Hujung lidah dengan Buku ni cakap tepi hujung lidah. tepi Tapi kita hujung lidah. Nah, Ustaz cakap hujung lidah saja. sebenarnya tentang masalah ini banyak versus. Ada yang mengatakan tepi hujung lidah, ada hujung lidah. Pokoknya yang penting nih, anti mengetahui nih. Bagian hujung lidah atau taraful lisan nih, ini saja. Dari sini sampai ini, kuning. Nah, dari sini. Ini disebut dengan hujung lidah. Tepi hujung lidah di sini. Tepi hujung lidah. Ala kulli hal, semuanya adalah hujung lidah atau lidah bagian depan. Jadi ketika kita mengatakan huruf dha, sa, yaitu bertemunya hujung lidah dengan hujung gigi atas. Dha, sa. Yaqulu an-nazim rahimahullahu ta'ala والضاء والذال وسا للعليا من طرفيهما. Yaitu huruf dha, huruf dha, huruf dzal, huruf sa, yaitu bertemu di antara hujung lidah dengan hujung gigi atas. Dha, za, sa. Dan insyaallah nanti akan dijelaskan lagi tentang taraful lisan ni. Sebab taraful lisan ni dia memang agak berat sikit. Bukan hanya itu saja nanti yang keluar daripada hujung lidah. InsyaAllah nanti akan pada minggu hadapan insyaAllah saya akan jelaskan lagi tentang nih apa yang belum dijelaskan nih. Huruf dhad. Huruf dhad nih. Banyak orang yang silap cara mengatakan huruf dhad dengan huruf dha. Sebab dalam huruf hijaiyah ada huruf dhad, ada huruf dha, ada huruf dzal, ada huruf dzal. Macam mana cara membedakannya? Yaitu belajar makharijul huruf. Kalau kita sudah belajar makharijul huruf, insyaallah kita akan mengetahui perbedaan-perbedaan itu. Walaupun seakan-akan ada persamaan cara melafazkannya, tetapi yang jelas ada perbedaan. Setiap huruf likulli harfin makhrajun. Setiap huruf pasti ada makhraj tertentu, tidak sama. هذا والله أعلم. أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.